yang jasadnya tidak akan pernah busuk dikubur ratusan ribuan bahkan sampai hari kiamat. Yang pertama al-anbiya war rasul, para nabi, para rasul, ibu. Sampai hari ini jasadnya masih utuh, gak pernah busuk, ibu. Yang pertama, subhanallah. Yang kedua wasyuhada, orang-orang yang meninggal terbunuh memperjuangkan agama Allah melawan orang-orang kafir, jasadnya masih utuh. Yang ketiga as-sholihin as-sholihah, orang-orang solih laki-laki dan perempuan, ibu. Insya Allah ibu termasuk mudah-mudahan orang-orang solihah yang satu saat nanti jasadnya saja utuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat al-ulama ul-amilin, ulama yang menjalankan ilmunya, ibu. Ilmunya benar-benar dijaga, menyampaikan yang benar, yang batal sampaikan yang batal. Dia menjalankan ilmunya semata-mata karena Allah Subhanahu. Yang kelima fisabilillah, yaitu orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, ibu. Kagak terbunuh di medan perang, tapi ibu istiqomah setiap Sabtu pagi memperjuangkan agama Allah, alias taklim, ramaikan masjid, musola, tempat-tempat taklimnya Allah. Ini namanya fisabilillah, ibu. Ibu insya Allah termasuk orang-orangnya fisabilillah. Insya Allah ibu-ibu satu saat nanti meninggal di kubur gak akan pernah busuk jasadnya, ibu. Wangi sampai hari kiamat, ibu. Subhanallah. Yang keenam al-mu'adzzinuna, orang-orang yang suka azan, bahkan nanti lehernya paling panjang di hari kiamat, dimuliakan oleh Allah, tandanya beda sama yang lain. Jadi pahala adzan itu lebih besar, pahala imam, pahala makmum disatukan, diberikan, dikasih kepada orang yang suka adzan. Maka tolong perintahkan suami-suami ibu, suruh bangunlah pagi, suruh adzan, biar rebutan nanti di musola, rebutan mik mau adzan subuh, Ustaz, rebutan miknya jatuh pecah, orang jadi adzan. Bilangin bu ya sama suami-suaminya, biar rebutan adzan. Subhanallah, orang-orang yang suka adzan dimuliakan oleh Allah, jasadnya tidak pernah busuk sampai hari kiamat. Yang ketujuh wahamilul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, baik keilmuannya, kesolehannya, intelektualnya dijaga, ibu. Bu, hafal Al-Quran. Ibu kagak hafal, tapi ibu istiqomah membaca Al-Quran setiap hari, ibu. Walaupun setengah lembar, subuh bisa 1 juz, bu. Bu, jangan ada dusta di antara kita. Dari pagi sampai hari ini sudah pegang Al-Quran? Belum? Udah tadi. Subhanallah. Banyakan mana pegang HP sama Al-Quran, ibu? HP. Mau nyuci, kali ada yang WA mau bayar hutang, lagi masak buka WA nyetel TikTok, lagi buka HP. Nggak boleh. Subhanallah. Ya. Lagi masak buka HP. Lihat resep. Itu Al-Quran dibiarkan. Bu, satu akhir zaman nanti kata Nabi, umatku akan terjadi Al-Quran tinggal tulisannya saja, tapi orang jarang, gak ada yang membacanya. Subhanallah. Tapi sebaliknya, orang-orang yang apalagi hafal Al-Quran, kagak hafal tapi memelihara bacaannya setiap waktu, setiap saat, juga dinamakan hafizul. Kok meninggal dunia satu saat akan dikubur utuh, tidak busuk, wangi selamanya sampai hari kiamat, ibu. Kehebatan Al-Quran akan dimudahkan dalam sakaratul maut.
Kehebatan Al-Quran tidak disiksa kubur ibu. Kehebatan Al-Quran masih utuh jasadnya sampai hari kiamat. Kehebatan Al-Quran yang seharusnya ayah, ibunya, masyarakatnya semuanya masuk neraka, cuma ada satu ahli Al-Quran ibu. Mereka jadi terselamatkan ibu. Pertanyaannya, sudahkah cucu putra putri ibu hafal Al-Quran? Insya Allah. Ayo, siapa tahu dia adalah salah satu yang akan mengajak kita masuk dalam rahmat ridho surganya Allah. Yang kedelapan, al-mar'atu, ya, mata fi nifasiha, seorang perempuan yang melahirkan dalam nifasnya ia meninggal dunia. Syaratnya perempuannya itu beriman kepada Allah Subhanahu. Kok melahirkan sampai meninggal dunia, dikubur nanti jasadnya masih utuh. Yang kesembilan, al-imamul adil, imam yang adil, baik adil dalam rakyatnya, masyarakatnya, keluarganya, ataupun adil untuk dirinya. Mungkin bisa adil untuk orang lain, tapi bisakah adil untuk dirinya? Jogging mah tiap hari, ngaji orang pernah umpamanya, berarti orang adil untuk dirinya ibu. Nanti akan dipertanyakan umur kesehatan kita ibu. Jadi orang-orang yang bisa berbuat adil terhadap orang lain dan dirinya, insya Allah setelah kematiannya dikubur tidak akan pernah busuk sampai hari ini. Yang terakhir 10, mata yaumal jum'ah au lailatal jum'ah, seseorang yang meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah. Salatullahi ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Hadratan mukhtaramah wal mukarramah, segenap tak lupa kepada sahibul bait, sahibul hajah, beliau ibu dan Yati, ya, beserta putra putri semua keluarga besarnya yang kita hormati. Subhanallah, tak pernah bosannya, tak pernah hentinya. Mari kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat hidayah dari Allah, pagi hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka menggugurkan satu kewajiban thalabul ilmi, sekaligus silaturahmi, juga memenuhi undangannya Ibu Daryanti dalam rangka memperingati apa ini? 100 hari meninggalnya Bapak almarhum Bapak Sajiko bin Kariman. Ya, tentunya mudah-mudahan kumpulnya ibu-ibu hari ini insya Allah akan membawa satu kemaslahatan, kemanfaatan, kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita umatnya. Mudah-mudahan satu saat nanti insyaallah ibu-ibu semua
optimis insya Allah bisa berkunjung ke Mekah Madinah. Ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya, amin. Suatu saat nanti impian harapan doa kita, mudah-mudahan kita benar-benar akan berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan akan satu atap bersama beliau, satu lantai bersama beliau di surganya Allah. Di qaulina Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul, amin ya rabbal alamin. Satu ketika Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada putranya, termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala Luqmanul Hakim libnihi, ya bunayya innal insana ala thalathati aslasi. Wahai putraku, pesan beliau Luqmanul Hakim terhadap putranya, wahai putraku, sesungguhnya manusia itu dibagi menjadi 3/3 bagian. Wathulusu lillah, wathulusu li nafsihi, wathulusu lidudi. Wa qala ibnun ya abi, wama athulusu lillah. Lalu sang putra bertanya, wahai abi, wahai ayah, 1/3 yang akan kembali kepada Allah itu apa? 1/3 yang pertama yang akan kembali kepada Allah itu apa, wahai abi? Apa jawab Luqmanul Hakim? Qala athulusu lillah ruhuhu. Ternyata 1/3 bagian tubuh kita, bagian dari manusia, 1/3-nya akan kembali kepada Allah. Apa itu? Ruhuhu, ruhnya. Jadi mau tidak mau, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, ruh kita akan kembali kepada Allah, alias meninggal dunia, wafat atau mati. Ada yang kagak mau mati? Tunjuk jari, siapa yang pengen mati sekarang? Orang ada. Baik, Pak Ustadz doakan yang hadir semua, mudah-mudahan sehat panjang umur. Umurnya 1000 tahun lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Gak pandang dulu tua ataupun muda, sehat ataupun sakit. Pak Ustadz, saya kan masih muda, umurnya masih panjang Ustadz. Belum tentu. Itu ake-ake yang batuk bengek orang mati-mati, yang muda bergas berdigas malah mati. Itu tadi kemarin sore masih main futsal, pagi tinggal namanya, agak sakit. Allahu Akbar. Jadi mati tidak mengenal umur, tidak mengenal sehat ataupun sakit. Kalau memang sudah jadwalnya, tidak dapat diundurkan ataupun dimaju. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika mati sudah datang, ya Rob, undurkan sejenak biar aku bisa ngaji setiap Sabtu pagi. Oh no way, tidak bisa. Kalau kemarin sore
harus menghadap Allah Subhanahu. Walau kuntum fi buruji musayyada, walaupun bersembunyi di benteng yang kuat sekalipun, mati tetap akan menemui kita. Betul? Subhanallah, Allahu Akbar. Presiden mati, raja-raja mati, bupati mati, wali kota mati, pak camat mati, bu camat mati, pak lurah mati, pak RW mati, pak RT mati, jamaah mati, ustadznya mati belakangan. Kalau ustadznya mati duluan, nanti siapa yang mau doain? Subhanallah. Yuk kita masukkan ke dalam hati, relung hati yang paling dalam. Kita renungkan sejenak. Seandainya 1 tahun yang lalu, 3 bulan yang lalu, 1 hari yang lalu, 3 jam yang lalu, kita yang dimasukkan ke luang landak. Subhanallah, Allahu Akbar. Kira-kira sedang disiksa atau sedang mendapat nikmat dari Allah. Subhanallah. Kira-kira 3 jam yang lalu, ibu-ibu yang dimasukkan ke luang landak, kira-kira sudah siap apa belum? Halo, udah siap apa belum? Tuba liman bana qabrahu qabla ayyudkhilahu. Sungguh manusia yang beruntung adalah manusia yang membangun alam kuburnya sebelum ia memasuki alam kubur itu. Tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sungguh kebahagiaan yang teramat besar ketika seseorang panjang umurnya dan baik amal kebaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi Pak Ustadz doakan, mudah-mudahan jamaah ibu-ibu khususnya sehat panjang umurnya, 1000 tahun lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi ruh kita akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kita pulang kampung lebaran, bentar lagi Bu ya, 3 bulan lagi ya, cepet amat ya. Ibu nekat pulang kampung, orang bawa duit, orang bawa sangu, orang bawa bekal. Kira-kira nyampe ke kampung apa kagak? Ora kebelangsat di jalan, betul? Nekat orang beli karcis, nekat naik kereta api. Ada pemeriksaan petugas, kira-kira diapain? Dilempar, diturunin, dilempar. Subhanallah. Sama ketika kita pulang kampung saja kagak punya bekal, boro-boro nyampe kebelangsat di jalan. Na'udhu. Subhanallah. Makanya tadi orang yang cerdas, kata Nabi, man akyas kathirun bil maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Ketika dia mengingat kematian, maka dia akan mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan mempersiapkan bekal setelah kematian. Yang pertama, 1/3 dari tubuh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu roh kita. Wa ma ba'athulusu asani ya abi. Kata putranya bertanya lagi kepada ayahnya abinya, wahai abi, 1/3 yang kedua dari tubuh kita akan kembali kepada kita. Wa ma huwa ya abi, apa itu? Apa jawab Luqmanul Hakim? Athulusu li nafsihi wa huwa al-a'maluhu. Akan kembali kepada dirinya adalah amalnya. Fa in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Jadi 1/3 yang kedua akan kembali kepada
kita. Manfaatnya, baik dan buruknya, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Gak ada yang terlewatkan dalam pengadilan Allah nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa berbuat kebaikan sebiji zarah atau sebiji sawi, dia akan menerima balasan dari kebaikan itu. Dan barang siapa berbuat keburukan sekecil apapun itu keburukan, akan dibalas oleh Allah dari hasil keburukannya. Makanya ibu, nanti setiap manusia punya video, punya CD-nya masing-masing, dan akan disetel dalam yaumul hisab. Ibu punya rekaman video nanti. Ketika yang baik-baik ditampilkan, subhanallah, alhamdulillah. Tapi ketika amal keburukan, amal kejelekan, kok belum istighfar, kok belum bertobat, ditampilkan pula itu video keburukan kejelekan, Bu. Makanya setiap keburukan, kejelekan, maksiat, dosa kita, yuk kita istighfar, kita bertaubat kepada Allah supaya nanti dihapus videonya. Amin ya robbal alamin. Jadi sesuai dengan amal perbuatannya nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Ternyata sepertiga yang kedua akan kembali kepada kita, yaitu amal-amal kita. Ayo, yang sudah punya amal kebaikan, kita coba istiqomahkan, kita coba ikhlaskan kepada kok ada keburukan, maksiat, dosa, umpamanya kita segera istighfar, kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu. Yang terakhir, wa ma'asulusu lidudi ya abi, sepertiga dari bagian tubuh kita akan kembali ke tanah, dimakan belatung. Apa sepertiga dari bagian tubuh kita yang akan dimakan belatung? Wa huwa ajzaduhu, yaitu tubuhnya. Subhanallah, kita dari tanah akan kembali ke tanah. Pada umumnya, ibu, luar biasa ketika hidup di dunia kaya raya, jabatannya presiden, duitnya banyak miliaran, tapi apa ketika kematian yang dibawa ibu? Cuma sehelai kain kafan. Yuk, subhanallah, satu saat kita akan seperti itu. Siapa diri kita? Apa yang akan kita sombongkan? Subhanallah, kita akan kembali kepada Allah dengan sehelai kain kafan dan amal-amal kebaikan yang akan dibawa. Dan pada umumnya tubuh kita akan busuk, habis dimakan belatung, ibu. Illa asrati anfusi, illa asrati nafar, kecuali 10 golongan layak la jazaduhu. Ada 10 golongan setelah kematiannya dikubur, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan sampai hari kiamat, tubuhnya masih utuh, ibu, gak busuk. Belatung saja gak berani menyentuh, ibu. Subhanallah, Allah saja muliakan tubuhnya, ibu, apalagi halo, pengen ibu nanti jasadnya utuh, ibu? Ulama besar Nawawi Al-Bantani, ibu. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani itu ulama besar, pernah menjadi Imam Haramain Mekah Madinah, ibu.
kitabnya ratusan, menjadi referensi ulama dunia ibu, termasuk karangannya Riyadus Shalihin yang sering kita sampaikan kepada ibu. Menjadi imam besar Mekah Madinah Nawawi Al-Bantani, ketika dulu mau dipindahkan, subhanallah, jasadnya masih utuh ibu. Lagi-lagi Mbah Yai Maimun Zubair yang baru-baru ini bu, setahun 2 tahun yang lalu mau dipindahkan ibu, ternyata jasadnya masih utuh ibu. Pengen ibu masih utuh jasadnya. 10 golongan yang jasadnya tidak akan pernah busuk dikubur ratusan ribuan bahkan sampai hari kiamat. Yang pertama al-anbiya war rasul, para nabi, para rasul ibu. Sampai hari ini jasadnya masih utuh, gak pernah busuk ibu. Yang pertama subhanallah. Yang kedua wasyuhada, orang-orang yang meninggal terbunuh memperjuangkan agama Allah melawan orang-orang kafir, jasadnya masih utuh. Yang ketiga as-shalihin as-shalihat, orang-orang solih laki-laki dan perempuan ibu. Insya Allah ibu termasuk mudah-mudahan orang-orang solihah yang satu saat nanti jasadnya saja utuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat al-ulama ul-amilin, ulama yang menjalankan ilmunya ibu. Ilmunya benar-benar dijaga, menyampaikan yang benar, yang batal sampaikan yang batal. Dia menjalankan ilmunya semata-mata karena Allah Subhanahu. Yang kelima fisabilillah, yaitu orang-orang yang memperjuangkan agama Allah ibu. Agak terbunuh di medan perang, tapi ibu istiqomah setiap Sabtu pagi memperjuangkan agama Allah, alias taklim, meramaikan masjid, musola, tempat-tempat taklimnya Allah. Ini namanya fisabilillah ibu. Ibu insya Allah termasuk orang-orangnya fisabilillah. Insya Allah ibu-ibu satu saat nanti meninggal di kubur gak akan pernah busuk jasadnya ibu, wangi sampai hari kiamat ibu, subhanallah. Yang keenam al-mu'adzzinuna, orang-orang yang suka azan, bahkan nanti lehernya paling panjang di hari kiamat, dimuliakan oleh Allah, tandanya beda sama yang lain. Jadi pahala adzan itu lebih besar, pahala imam, pahala makmum disatukan, diberikan, dikasih kepada orang yang suka adzan. Maka tolong perintahkan suami-suami ibu, suruh bangunlah pagi, suruh adzan, biar rebutan nanti di musola, rebutan mik mau adzan subuh Ustaz, rebutan miknya jatuh pecah, orang jadi adzan. Bilangin bu ya sama suami-suaminya, biar rebutan adzan. Subhanallah, orang-orang yang suka adzan dimuliakan oleh Allah, jasadnya tidak pernah busuk sampai hari kiamat. Yang ketujuh wahamilul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, baik keilmuannya, kesolehannya, intelektualnya dijaga ibu. Bu, hafal Al-Quran. Ibu kagak hafal, tapi ibu istiqomah membaca Al-Quran setiap hari ibu, walaupun setengah lembar, 10 pisan 1 juz bu. Jangan ada dusta di antara kita. Dari pagi sampai hari ini sudah pegang Al-Quran? Belum? Udah tadi. Subhanallah. Banyakan mana pegang HP sama Al-Quran ibu? HP. Mau nyuci, kali ada yang WA mau bayar hutang, lagi masak buka WA nyetel TikTok, lagi buka HP. Subhanallah. Ya, lagi masak buka HP. Lihat resep.
itu Al-Quran dibiarkan. Bu, satu akhir zaman nanti kata Nabi, umatku akan terjadi Al-Quran tinggal tulisannya saja, tapi orang jarang, gak ada yang membacanya. Subhanallah. Tapi sebaliknya, orang-orang yang apalagi hafal Al-Quran, kagak hafal tapi memelihara bacaannya setiap waktu, setiap saat, juga dinamakan hafizun. Kok meninggal dunia satu saat akan dikubur utuh, tidak busuk wangi selamanya sampai hari kiamat. Ibu, kehebatan Al-Quran akan dimudahkan dalam sakaratul maut. Kehebatan Al-Quran tidak disiksa kubur. Ibu, kehebatan Al-Quran masih utuh jasadnya sampai hari kiamat. Kehebatan Al-Quran yang seharusnya ayah, ibunya, masyarakatnya semuanya masuk neraka, cuma ada satu ahli Al-Quran. Ibu, mereka jadi terselamatkan. Ibu, pertanyaannya, sudahkah cucu putra putri ibu hafal Al-Quran? Insya Allah. Ayo, siapa tahu dia adalah salah satu yang akan mengajak kita masuk dalam rahmat ridho surganya Allah. Yang kedelapan, al-mar'atu, ya, mata fi nifasiha, seorang perempuan yang melahirkan, dalam nifasnya ia meninggal dunia. Syaratnya perempuannya itu beriman kepada Allah Subhanahu. Kok melahirkan sampai meninggal dunia, dikubur nanti jasadnya masih utuh. Yang kesembilan, al-imamul adil, imam yang adil, baik adil dalam rakyatnya, masyarakatnya, keluarganya, ataupun adil untuk dirinya. Mungkin bisa adil untuk orang lain, tapi bisakah adil untuk dirinya? Jogging mah tiap hari, ngaji orang pernah umpamanya, berarti orang adil untuk dirinya. Ibu, nanti akan dipertanyakan umur kesehatan kita. Ibu, jadi orang-orang yang bisa berbuat adil terhadap orang lain dan dirinya, insya Allah setelah kematiannya dikubur tidak akan pernah busuk sampai hari ini. Yang terakhir 10, mata yaumal jum'ah au lailatal jum'ah, seseorang yang meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat. Bu, kepengin matinya orang busuk dikubur, ibu meninggal hari Jumat atau malam, insya Allah Jumat depan atau Subhanallah. Siapa itu? Loh, Bagian siapa? umur kan gak ada yang tahu, Allah kapan saja cabut. Iya kata. Mudah-mudahan Jumat depannya lagi kali 1000. Belum titik, Bu. Subhanallah. Itulah ibu, orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Subhanallah. Bu, menjadi pelajaran kepada kita. Sepertiga kita, tubuh kita akan kembali kepada Allah, cepat atau lambat. Kita semua akan mengalami kematian dan akan dipertanggungjawabkan hasil karya di dunia, amal yang akan kembali kepada kita. Ibu, baik dan buruknya akan dibalas oleh Allah sekecil apapun. Ayo, ketika itu kebaikan istiqomah, ketika itu keburukan sekecil apapun kita istighfar, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepertiga yang terakhir, pada umumnya akan dimakan belatung, dari tanah akan kembali ke, tapi 10 orang istimewa akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yuk, tentunya banyak kesalahan, kekurangan, sengaja ataupun yang tak sengaja, dari hati yang terdalam, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Billahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.